Keluaran 33 ayat 15 berkata, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Tahukah Anda bahwa orang yang mendapat kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang disertai Tuhan? Seberapa penting penyertaan Tuhan bagi hidup Anda? Bagi saya, penyertaan Tuhan sangat-sangat amat penting. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Apa arti penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan bukan berarti hidup ini tanpa tantangan. Penyertaan Tuhan, hidup disertai Tuhan bukan berarti tanpa cobaan. Kita akan menghadapi badai kehidupan, tapi tersedia pertolongan dan perlindungan Tuhan. Katakan amin. Yesaya 43 ayat kedua berkata begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mazmur 37 ayat 23 bilang ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Arti penyertaan Tuhan, sekali lagi, bukan tanpa cobaan, bukan tanpa badai kehidupan, bukan tanpa tantangan. Tetapi ketika kita melewati badai kehidupan, saya percaya akan tersedia kekuatan Tuhan. Meski harus melewati sungai-sungai, kita mungkin basah, tapi kita tidak akan dihanyutkan. Meski kita harus berjalan melalui api, mungkin kita terasa kepanasan, tetapi kita tidak akan dihanguskan. Meski kita jatuh, mungkin sakit, tetapi tidak sampai tergeletak. Percayalah bahwa kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, penyertaannya yang akan selalu memampukan kita melalui segalanya. Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seberapa yakinkah Anda akan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Seringkali kita nggak yakin apakah Tuhan masih beserta kita. Karena sebagai manusia kita tidak sempurna. Kadang kita jatuh, kadang kita lupa saat teduh. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu setia dan tidak ada yang bisa mengubah? Mari belajar dari firman Tuhan. Kalau kita rindu hidup kita disertai Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata gini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita ingin mata Tuhan tertuju kepada kita, hiduplah jadi orang benar. Maka Tuhan akan mendengarkan permohonan kita ketika kita perlu pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 39 sampai 40 berkata gini, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sekali lagi, kalau kita mau hidup kita disertai Tuhan, pastikan kita hidup dalam kebenaran. Saya mau akhiri dengan ini. Siapakah orang benar yang dimaksud dalam firman Tuhan? Yehezkiel 18 ayat yang kelima berkata, kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya,
dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang. Tidak merampas apa-apa. Memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Yeskiel 18 ayat ke-8. Tidak memungut bunga, uang atau mengambil riba. Menjauhkan diri dari kecurangan. Melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan telah mengajar kita. Siapakah orang-orang benar yang dimaksud Tuhan? Apakah Anda salah satu daripadanya? Kita seringkali berdoa dan berharap selalu ada penyertaan Tuhan. Tapi bukan berarti hidup ini tanpa ujian. Hiduplah sebagai orang benar, sehingga apapun yang engkau hadapi dalam kehidupan, badai, tantangan, ujian, cobaan, ketahuilah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Dia setia dan dia akan jadi pertolonganmu. Hiduplah dalam kebenaran. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Dan ada orang-orang yang mendapatkan kebaikan Tuhan.